Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Marcella Pujilestari. Saya mahasiswi semester 3 Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan moral dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MPSI. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama adalah pengertian perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin yakni mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, yang kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku baik. Dalam bahasa Indonesia, arti moral adalah asusila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran tentang baik atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan sikap, kewajiban, dan sebagainya. Inti pembicaraan moral adalah berkaitan bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbuatan selaku manusia. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan benar salahnya sikap dan tindakan manusia. Kesuma mengungkapkan bahwa nilai moral adalah nilai-nilai sopan santun dalam suatu kelompok sosial. Nilai-nilai moral tersebut seperti kejujuran, memihakkan, kedisiplinan, keramahan, saling menghargai, penghormatan, dan sebagainya. Baik, masuk ke pembahasan yang kedua adalah perkembangan moral anak usia dini. Tindakan dan perilaku dan sikap anak saat dibukakan sesuatu yang tiba-tiba muncul atau terbentuk atau bahkan given dari Yang Maha Kuasa. Ada sebuah proses panjang sebelumnya yang kemudian membuat sikap dan perilaku tersebut melekat pada dirinya. Menurut Narwanti, sedikit atau banyak karakter anak sudah mulai terbentuk sejak dia berwujud janin dalam kandungan. Ada 3 pihak yang memiliki peranan penting terhadap pembentukan moral anak, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan. Kunci pembentuk moral dan fondasinya itu sejatinya adalah keluarga. Keluarga merupakan pendidik yang utama dan pertama dalam kehidupan anak. Karena dari keluargalah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya serta menjadi dasar perkembangan dan kehidupan anak di kemudian hari. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada tahapan perkembangan moral anak usia dini. Menurut Piaget, dalam Jahiri diperlukan tahapan dalam pengkajian perkembangan moral. Yang pertama ada tahap mengakomodasi, di mana anak memiliki kesempatan untuk mempelajari dan menginternalisasikan nilai atau moral. Kemudian tahap kedua adalah tahap asimilasi atau mengintegrasikan nilai tersebut dengan sistem nilai lain yang telah ada dalam dirinya. Yang ketiga, tahap ekualibrasi atau membina keseimbangan dan melakukannya sebagai sistem nilai baru. Piaget menyatakan konsepsi anak mengenai moralitas berkembang pada 2 tahap utama yang sejajar dengan tahap-tahap praoperasional. Pada umumnya, orang mengalami tahapan moral tersebut pada waktu yang berbeda. Namun, urutannya tetap sama. 2 tahapan menurutnya adalah yang pertama, hambatan moralitas juga disebut heteronomous morality. Bercirikan kelakuan, penyesuaian yang sederhana. Para usia remaja melihat sesuatu seperti hitam dan putih tidak kelabu. Jadi cukup tegas karena mereka egosentris. Kemudian yang tahap kedua yaitu ada moralitas kerjasama juga disebut autonomous morality. Bercirikan moral yang fleksibel atau kenyal. Anak-anak yang telah matang banyak bergaul dengan teman sebaya
maupun dengan orang dewasa. Mereka kurang bersifat egosentris. Mereka berpendapat luas yang seringkali bertentangan dengan yang terdapat di rumah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat diubah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.